Halo semuanya, kami akan mempresentasikan salah satu dari mata kuliah kami yaitu Pancasila, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat topik tentang Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai filsafat. Namun sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Relivi Vidiaudrey dengan NPM 2211011032. Nama saya Kristina Putri dengan NPM 2211011138. Nama saya Muhammad Iki Virus, NPM saya 22110111071. Nama saya Muhammad Iqbal, NPM saya adalah 2211011132. Baiklah, pada kesempatan kali ini pertama-tama kami akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Sekarang saya dan Yuki akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Topik pembahasan kami ini adalah tentang pengertian ideologi, fungsi ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara, dan studi kasus dari topik yang kami bahas. Pengertian ideologi. Ideologi adalah cara berpikir dan bertindak. Setiap negara memiliki ideologi yang berbeda. Mengetahui dan menyikapi ideologi itu penting agar rakyat itu sendiri dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita negara. Ideologi sendiri adalah ide yang mencakup ide-ide tertentu, budaya, dan cara hidup. Pengetahuan tentang ideologi penting bagi ilmuwan politik. Ideologi menjadi lensa yang digunakan seorang untuk melihat dunia. Fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang biasanya dimiliki oleh setiap orang, sebagai dokumen identitas, ideologi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lain, yaitu fungsi pengetahuan dan orientasi dasar. Ideologi sebagai fungsi kognitif dapat dijadikan sebagai landasan suatu bangsa dalam kehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti bahwa ideologi adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai sumber pemahaman dan makna bagi manusia serta dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai tujuan. Ideologi memainkan peran sentral dalam setiap bangsa. Hal ini karena ideologi perannya mencakup banyak hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Peran lain ideologi adalah alat untuk mencegah berbagai konflik di masyarakat. Hal ini tentu saja bertujuan agar masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan damai dan sekaligus menunjukkan solidaritas. Lalu saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menentukan sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dijadikan sebagai standar tata tertib bangsa itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila merupakan kaidah moral. Oleh karena itu, implementasinya juga harus dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran penggunanya. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober kemarin. Peristiwa tersebut diawali dengan supporter yang masuk ke dalam lapangan setelah pertandingan berakhir. Lalu, aparat kepolisian mencoba untuk memukul mundur supporter-supporter tersebut dengan cara yang kejam, seperti memukul supporter dengan tongkat, dihantam dengan tameng, dan tindakan kejam lainnya. Lalu aparat juga menembakkan gas air mata ke arah supporter hingga memenuhi tribun-tribun. Terhitung ada 130 lebih korban jiwa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini tentu menyimpang dari ideologi Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu peristiwa itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Solusinya adalah seharusnya tidak diperlukan kekerasan dalam melakukan pengamanan tersebut. Jika memang diperlukan kekerasan, lakukan sewajarnya dan
jangan sampai mengakibatkan korban jiwa. Jika pengamanannya dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan supporter, maka akan jauh lebih baik dan tidak akan menimbulkan korban jiwa. Sekian dari saya dan Iqbal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat. Sekarang, saya bersama teman saya Christine akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercayai, dan diyakini sebagai sesuatu, yaitu kenyataan nilai-nilai norma-norma yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai. Filsafat Pancasila, filsafat ilmu yang berusaha menemukan jawaban yang hakiki. Pancasila merupakan filsafat karena mengandung dasar ontologis, empitologis, dan aksiologis. Filsafat tidak bisa lepas dari kehidupan bernegara Indonesia, bahkan menjadi satu dasar etika yang ada di Indonesia. Pancasila dilihat dengan filsafat. Jadi kalau misalnya tadi itu pembukaannya, di sini ada sifat-sifatnya, yaitu pertama Pancasila itu dilihat dari ontologis, yaitu di mana meneliti sesuatu yang sudah ada. Jadi Pancasila ini kita sambungkan dengan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sendiri. Lalu empitologis membahas tentang teorinya sendiri, yaitu di mana sila-sila Pancasila ini kita kaji lagi, seperti misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu nilai-nilainya seperti apa? Itu berarti dia nilai-nilainya kepada Tuhan. Lalu yang sila kedua itu berarti kepada sesama. Dan juga seterusnya sampai sila-sila kelima. Lalu juga ada dengan dasar aksiologis, yaitu kajian nilai ilmu pengetahuannya, di mana Pancasila ini pasti merupakan ilmu pengetahuan yang sudah ada dasarnya dan pasti itu sudah jelas dan sudah tertulis di sebuah buku atau itu memang sudah tertulis. Selanjutnya saya akan memaparkan berita atau kasus saya. Di sini saya memaparkan tentang sarjana susah cari kerja, siapa yang salah. Pada mode ini, tantangan bagi para generasi muda, apalagi fresh graduate, merupakan mencari kerja. Tentu saja mereka ingin segera mendapat kerja dan tidak ingin menjadi pengangguran terbuka terlalu lama. Banyak dari mereka berusaha mengisi kekosongan dengan mengikuti pelatihan dan webinar kerja. Jadi, apa sih sebenarnya yang salah ini? Di sini mungkin kalau dilihat itu seperti dari solusi ini, saya berpikir sebaiknya ada perbaikan SDM dan perbaikan sistem pendidikan. Kenapa? Karena sesuai Pancasila sendiri bahwa sekarang ini walaupun banyak fresh graduate, tetapi ternyata fresh graduate tersebut itu tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan sendiri. Jadi perbaikan SDM itu dilakukan. Lalu juga ada pendidikan tidak hanya mengatur tentang materi saja, namun juga perilaku untuk warga bangsa. Jadi di sini di mana kita tuh nggak hanya harus pintar, tapi juga harus tahu bagaimana cara mengatur emosi kita, bagaimana kita tahu bersopan santun, dan ini tuh ada di dalam Pancasila itu sendiri. Juga meningkatkan sifat kreatif warga dan mendorong wirausaha. Itu karena kita nggak cuma tergantung pada suatu perusahaan saja, tapi kita juga harus bisa berpikir kreatif untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sekian dari kami, terima kasih.